Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Agustia Fitri Handayani, NIM G1A 018001. Saya Bainur Aini Aitita, NIM G1A 018069. Saya Novita Wahyuliana, NIM G1A 017047. Saya Ana Agung Putu Sidiawan, NIM G1A 018005. Saya Nanda Sofyan Hadi Kurniawan, NIM G1A 018045. Saya Imran Sadewo, NIM G1A 018029. Sperma berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu spermato yang berarti benih dan zoa yang berarti makhluk hidup. Sperma adalah sel mikroskopik yang menyerupai kecebong yang merupakan bagian dari semen. Nah, sperma ini bertugas dalam membuahi sel telur di dalam tubuh wanita. Untuk sampai di sana, mereka terbawa oleh cairan yang dihasilkan oleh organ seks pria yang berbeda. Adapun pemeriksaan analisa sperma pada semen pria merupakan suatu analisa lengkap yang penting untuk pasangan yang berkonsultasi atas masalah infertilisasi. Sperma analisa meliputi pemeriksaan spermatozoa, elemen seluler, non-sperma, dan cairan seminal. Adapun yang dimaksud dengan spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa yang berarti benih dan makhluk hidup adalah sel dari sistem reproduksi laki-laki. Sel sperma adalah gamet jantan dan berperan dalam reproduksi generatif sebelum terjadi pembuahan. Alat bahan yang digunakan pada analisis sperma kali ini yaitu alat tulis, handphone, petunjuk praktikum analisis sperma, dan video analisis sperma. Pada praktikum analisis sperma kali ini dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode hitung motilitas dan yang kedua yaitu metode hitung morfologi. Pada metode hitung motilitas dilakukan dengan cara diamati sediaan segar sperma yang berupa video, kemudian setelah itu diperhatikan dan dihitung dengan menggunakan counter jumlah sperma yang bergerak cepat, jumlah sperma yang bergerak lambat, dan jumlah sperma yang bergerak di tempat, serta jumlah sperma yang tidak bergerak. Setelah itu, dibuat perbandingan jumlah masing-masing gerakan sperma dan jumlah totalnya, sehingga didapatkan persentasenya. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode hitung morfologi. Pada metode hitung morfologi ini dilakukan dengan cara diamati sediaan segar, staining atau pengecatan spermatozoa. Kemudian setelah itu diamati jumlah sperma yang normal, jumlah sperma yang tidak normal, dan jumlah total sperma. Setelah itu dibuat perbandingan antara masing-masing morfologi sperma tersebut dan jumlah totalnya sehingga didapatkan persentasenya. Selanjutnya yaitu akan dibahas tentang motilitas sperma, di mana motilitas sperma merupakan kemampuan spermatozoa dalam bergerak dan berenang. Berdasarkan gerakannya, spermatozoa dikatakan normal jika sperma yang bergerak cepat dijumlahkan dengan sperma yang bergerak lambat menghasilkan persentase lebih atau sama dengan 50%. Jika kurang dari 50%, maka dikategorikan sebagai astenozoopermia atau tidak normal. Di sini ada 4 sampel. Pada sampel pertama, sperma yang bergerak cepat lurus ada 0, yang bergerak lambat ada 6, yang bergerak di tempat ada 15, dan yang diam ada 24. Dari data pada sampel pertama ini didapatkan persentase mortalitas yaitu dari jumlah yang bergerak cepat dengan yang bergerak lambat menghasilkan persentase sebesar 13,33%. Sehingga pada sampel pertama ini dikategorikan spermatozoa yang tidak normal karena kurang dari 50% atau disebut astenozoopermia. Kemudian pada sampel 2, data yang diperoleh yaitu sperma yang bergerak cepat ada 20, yang bergerak lambat ada 8, yang bergerak di tempat ada 14, dan yang tidak bergerak ada 16. Hasil mortalitas yang didapatkan yaitu 48,27%, sehingga dikatakan juga tidak normal karena kurang dari 50%.
Kemudian pada sampel 3, data yang diperoleh yaitu yang bergerak cepat lurus ada 15, sperma yang bergerak lambat ada 5, yang bergerak di tempat ada 45, dan yang diam ada 11. Hasil yang diperoleh yaitu dari penjumlahan antara yang bergerak cepat lurus dengan yang bergerak lambat menghasilkan persentase sebesar 26,3%, sehingga sampel 3 pun dinyatakan tidak normal atau astenozoospermia karena kurang dari 50%. Kemudian yang terakhir ada sampel 4, di mana data yang diperoleh yaitu yang bergerak cepat ada 40, yang bergerak lambat ada 3, sperma yang bergerak di tempat ada 39, dan yang diam ada 12. Hasil dari sampel 4 ini didapatkan persentase motilitas sebesar 45,74%, sehingga sampel 4 pun dinyatakan tidak normal karena kurang dari 50% dan dinamakan astenozoospermia. Baik, saya akan menyampaikan pembahasan dari analisis sperma yang mana dari hasil pengamatan pada keempat sampel yang telah diberikan, pada sampel 1 didapatkan volume sebanyak 1 mili. Nah, suatu sperma dikatakan normofemia atau normal apabila volume sperma tersebut lebih dari sama dengan 2 mili. Nah, sedangkan pada sampel 1 ini volumenya yaitu 1 mili, sehingga sperma pada sampel 1 ini tergolong hypokalemia. Kemudian konsentrasi dari sampel 1 ini 8,5 juta per mili, yang mana suatu sperma dikatakan normal apabila konsentrasinya itu lebih dari sama dengan 20 juta per mili. Nah, sehingga sampel 1 ini termasuk tidak normal, konsentrasinya tidak normal atau oligozoospermia. Kemudian untuk pH dia kurang dari 6 yang mengindikasikan adanya sumbatan pada saluran sperma. Kemudian untuk pergerakan dia termasuk tidak normal atau astenozoospermia karena jumlah sperma atau presentasi sperma yang bergerak cepat dengan bergerak lambat kurang dari 50%, yang mana suatu sperma dikatakan pergerakannya normal apabila jumlah sperma yang aktif bergerak dengan jumlah sperma yang bergerak lambat itu lebih dari sama dengan 50%. Nah, kemudian dari segi morfologinya, sperma sampel 1 ini tergolong sperma normal karena jumlah sperma yang bergerak baik dari ekor, kepala, dan lehernya, presentase atau jumlahnya di atas 25%, yang mana suatu sperma dikatakan normal apabila presentase pergerakan sperma tersebut lebih dari sama dengan 25%. Nah, dari aspek-aspek tersebut ada 3 aspek yang dari sampel 1 ini yang tidak normal. Nah, yakni volume, konsentrasi, dan pergerakan, sehingga sperma pada sampel 1 ini termasuk kategori oligoastenoteratozoospermia. Nah, kemudian pada sampel 1 volumenya 1,5 kurang dari 2 mili termasuk dalam hypokalemia, kemudian konsentrasinya kurang dari 20 juta per mili termasuk tidak normal dan disebut oligozoospermia, dan pH-nya termasuk pH normal. Dan pergerakannya, berdasarkan pergerakan sperma sampel 2 ini termasuk astenozoospermia karena tergolong tidak normal. Kemudian dari segi morfologi juga sperma sampel 2 ini sama dengan sampel 1 termasuk sperma normal. Nah, dari sperma sampel 2 ini dapat dikategorikan sebagai sperma oligoastenoteratozoospermia karena 3 aspek dari kategori tersebut tidak normal. Kemudian untuk sampel 3 yakni volumenya di atas 2 mili sehingga dia termasuk sperma
femia dan konsentrasinya di atas 20 juta per mili, termasuk sperma normal. pH-nya 8. Ini pH 8 ini mengindikasikan adanya infeksi. Kemudian berdasarkan pergerakan, sperma sampel 3 ini termasuk tidak normal dan berdasarkan morfologinya termasuk normal. Nah, karena ada satu aspek yakni pergerakan tidak normal, maka sperma pada sampel 1 ini termasuk kategori teratozospermia. Dan terakhir pada sampel 4, volumenya 5 mili termasuk sperma normofelemia. Nah, konsentrasinya 15 juta mili, tidak normal. pH-nya 7, terindikasi adanya sumbatan pada saluran sperma atau adanya infeksi. Nah, berdasarkan pergerakan, sperma pada sampel 4 ini tidak normal atau astenospermia dan berdasarkan morfologinya dia normal. Nah, dari aspek-aspek tersebut ada dua aspek, yakni konsentrasi dan pergerakan yang tidak normal. Maka sperma pada sampel 4 ini termasuk kategori astenoteratozospermia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Saya akan jelaskan terkait dengan morfologi dari sperma. Berdasarkan strukturnya, sperma terbagi atas 3 bagian. Nah, ini kepala, badan, ekor. Nah, di bagian kepala ini strukturnya berbentuk lonjong. Kemudian di dalamnya terdapat kromosom, di mana membawa kode genetik. Kemudian pada bagian atas kepala itu dilindungi oleh yang namanya akrosom, di mana akrosom ini menciptakan sebuah enzim yang dapat melindungi sperma ketika menuju sel telur. Nah, enzimnya bernama hilatunidase, jadi berfungsi untuk melindungi. Kemudian pada bagian badan, terdapat mitokondria. Nah, mitokondria ini sebagai penyuplai energi untuk sperma tersebut. Jadi energinya digunakan oleh sperma ketika menuju ke sel telur. Kemudian ada yang namanya ekor atau biasa disebut dengan flagel. Nah, yang flagel ini bentuknya tipis, kemudian memanjang seperti ekor. Fungsinya itu untuk berenang, alat yang digunakan oleh sperma untuk berenang menuju ke sel telur. Nah, itu dia struktur dari sperma yang normal. Kemudian ada yang tidak normal, ada sperma yang tidak normal. Jadi sperma yang tidak normal ini tetap akan diproduksi oleh pria. Jadi biasanya akan produksinya itu setara dengan sperma yang normal. Nah, jadi bentuknya ada beberapa bentuk sperma yang tidak normal, seperti bisa dilihat juga dari gambar ini. Pertama itu ada big head. Nah, big head ini sperma yang bentuk kepalanya itu lebih besar daripada badan dan ekornya. Kemudian ada small head. Small head ini artinya kepala dari sperma itu lebih kecil daripada ukuran normalnya. Jadi ukuran kepala itu lebih kecil daripada badan. Kemudian ada yang namanya rockhead. Rockhead ini kepalanya itu rusak. Adanya kepalanya rusak, adapun seperti bentuk benjolan dan segala macamnya. Jadi bentuknya itu tidak seperti sperma pada umumnya. Kemudian ada yang namanya rock body. Nah, ini dapat dilihat dari struktur tubuh dari sperma tersebut itu tidak normal. Entah itu terdapat benjolan atau bentuknya zigzag atau bentuknya tidak sesuai dengan tubuh dari sperma yang normal atau badan sperma normal. Kemudian selanjutnya itu ada two tails. Nah, jadi dimana kelainannya itu sperma ini strukturnya memiliki ekor 2. Jadi satu sel sperma memiliki 2 ekor. Nah, jadi itu tidak normal. Kemudian selanjutnya itu ada two head. Nah, jadi
Ini beda dengan yang normal. Jika normal memiliki satu kepala dengan ukuran yang normal, two head ini memiliki ukuran kepala yang normal, akan tetapi dalam satu badan itu dia itu memiliki dua kepala. Nah, jadi kelainan-kelainan seperti ini tuh biasanya disebut dengan teratozospermia. Nah, jadi kualitas atau struktur atau morfologi yang buruk terkait dengan sperma itu disebut teratozospermia. Nah, inilah yang menyebabkan pria itu sulit untuk merencanakan kehamilan dari pasangannya karena ketidaknormalannya tadi. Mungkin entah itu kepala dari spermanya yang besar atau memiliki cabang dua kepalanya, itu akan mempengaruhi dari kesuburan laki-laki tersebut. Ya, jadi akan tetapi bentuk yang tidak normal yang tadi itu seperti big head, small head, rock head, dark body, two tails, and two head, itu sebenarnya apabila hanya bentuk atau morfologinya saja yang tidak normal, namun parameter lain itu normal seperti volumenya, kemudian konsentrasi, volatilitasnya itu yang normal, itu tetap sperma itu akan dikatakan normal. Nah, jadi normal tidak normalnya sperma, adapun ciri-cirinya menurut WHO. Bagaimana sih sperma yang normal tuh? Nah, dari menurut WHO, teman-teman sekalian, sperma yang normal itu memiliki jumlah 39 sampai 928 juta per sekali ejakulasi gitu. Kemudian volume itu 1,5 sampai 7,8 ml. Kemudian konsentrasi dari sperma yang normal itu 15 sampai 200 juta sel sperma per mililiter. Kemudian rata-rata dari volatilitasnya itu 40 sampai 81%. Kemudian morfologinya 4 sampai 48%. Dan bentuk kepala. Nah, bentuk kepala ini panjangnya itu 5 sampai 8 mikro, kemudian dengan lebar 2,5 sampai 3,5 mikro. Akrosom dengan tutupan atau penutupan akrosomnya itu pada kepala itu 40% sampai 70% menutupi kepala dari sperma tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kategori berdasarkan gerakan sperma yaitu untuk gerakan sperma A plus B lebih dari sama dengan 50%, maka sperma tersebut normal. Dalam hal ini, tidak ada sampel yang dapat dikatakan normal. Yang kedua, kategori berdasarkan morfologi sperma keseluruhan mencakup kepala, ekor, dan leher. Yang normal yaitu yang lebih besar sama dengan 25% dikatakan normal. Dalam hal ini, sampel yang dikatakan normal adalah sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan sampel 4. Yang ketiga, kategori berdasarkan volume dan konsentrasi. Sperma untuk sampel yang 1, hipovolemia normal, sampel 2, hipovolemia normal, sampel 3, normovolemia normal, dan sampel 4, normovolemia normal. Yang keempat, berdasarkan kategori pH, sampel yang menunjukkan sperma normal hanya pada sampel 2 yaitu dengan pH 7,5, sedangkan sampel 1 pH-nya kurang dari 6, sampel 3 pH-nya sama dengan 8, dan sampel 4 pH-nya sama dengan 7, yang mengindikasikan bahwa sperma tersebut tidak normal. Terima kasih.